Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Nagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Season pertama ini di dimensi Jaladri Muda di episode ke-35. Kita lanjutkan dongengnya. Apakah yang akan terjadi ketika Jaladri terbangun dalam tidurnya? Mangga, Asadayana. Cara ketan, cara ketan, cara ketan. Suasana sepi seperti itu kemudian seketika berubah menjadi huru-hara. Ternyata ada serangan dari pihak Sanganagara kepada Kerajaan Padang Tinggi. Suasana di istana kerajaan, para tentara yang memang tidak menduga kejadian tersebut akan berlangsung. Mereka tidak semerta-merta bisa memberikan perlawanan dengan seimbang. Dengan seketika, pertahanan di istana, sekitar istana tersebut sudah bisa dikepung oleh pasukan Sanganagara. Ki Banyu Biru yang merasa kecolongan dengan tindakan yang dilakukan oleh para tentara Sanganagara, kemudian mengajak Jaladri dan juga Ki Bajau untuk segera keluar dari tempat tersebut dengan cara lerencepan ataupun sembunyi-sembunyi. Sesampainya di luar dugaan, mereka langsung disergap oleh pasukan-pasukan yang sudah sedia siap siaga untuk menghadang gerak-gerik mereka. Rupanya sesuai dengan dugaan, Bajau, kita memang benar-benar dikepung. Kita benar-benar terkurung. Di manakah Baginda Raja dan juga Patih Banyu Geni ini? Begitu yang dikatakan Ki Banyu Biru kepada Jaladri dengan agak terbisik. Bagaimana kalau kita bantu serang saja? Jangan dulu. Aku khawatir mereka sudah menyandra Tuanku Raja. Sehingga kalau kita melakukan hal-hal yang salah, ini akan membahayakan pihak kerajaan. Kalaupun mau, kita harus bisa melindungi anggota keluarga kerajaan ini sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Tapi Tuan Guru, kita punya tugas untuk mengawal kapal dagang sampai ke Bangla. Bagaimana ini? Ya, itu juga sedang aku pikirkan. Apakah kita akan mementingkan tugas kita ataupun mementingkan keselamatan kerajaan ini? Tapi tugas adalah tugas. Kita harus memang sesuai dengan rencana awal. Kalau begitu, sebaiknya kita harus pergi dari tempat ini sesegera mungkin. Dengan kesempatan sekecil apapun kita harus bisa sampai ke pelabuhan. Jaladri, ikuti Bapak. Kita harus bisa keluar dari tempat ini. Bajau, kamu menyebar, cari jalan untuk sampai ke pelabuhan. Ajak juga si Picung. Siap Tuan Guru. Setelah mereka memiliki rencana, kemudian Jaladri dipegang tangannya oleh Ki Banyu Biru. Kemudian dia diarahkan untuk terus mengikuti kemana Ki Banyu Biru berjalan. Ki Banyu Biru sambil dia membawa Ki Jaladri dengan gerakan-gerakan yang cukup gesit dan juga lincah menaklukkan beberapa prajurit yang menghadangnya. Tentu saja prajurit-prajurit itu bukanlah tandingannya Ki Banyu Biru. Jaladri yang kemudian berlari mengejar ayahnya untuk kabur dari tempat tersebut merasa sangat terpukau dan sangat memuji dengan
kelincahan gerakan kanuragan yang dilakukan oleh ayahnya. Walaupun suasana cukup gelap, bagi Jaladri sendiri itu bukanlah menjadi suatu halangan karena memang dia terlatih untuk bisa melihat dalam suasana gelap yang selama ini terus dilatih oleh Ki Bajo. Setelah keluar dari benteng pertahanan kerajaan Padang Tinggi dengan cara meloncati pagar, kemudian Ki Banyu Biru dan Jaladri segera masuk ke dalam hutan dan terus berlari menembus hutan menuju ke pelabuhan. Ketika mencapai suatu tempat, kemudian Ki Banyu Biru merapat kepada suatu kandang kuda untuk mengambil 2 ekor kuda. Karena memang Ki Banyu Biru ini sangat terlatih dalam hal melakukan gerakan-gerakan, mengambil kuda tersebut pun dilakukan dengan begitu cepat. Setelah dirasa cukup, kemudian dia memberikan seekor kuda kepada Jaladri. Walaupun Jaladri belum ahli dalam mengendarai kuda, namun karena kecerdasannya dia mampu bisa mengikuti pergerakan ayahnya yang sedang memacukan kudanya dengan begitu cepat, menembus gelapnya malam menuju kota pelabuhan. 2 kuda meluncur dengan cepat, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Sesampainya di pelabuhan, rupanya Ki Banyu Biru tidak mengalami kesulitan yang berarti ketika mencari anak buahnya yang lain. Dilihatnya Ki Bodas dan juga Ki Hejo berada di suatu penginapan, namun dalam keadaan sudah siap siaga untuk langsung berangkat dengan sedikit komando. Kemudian beberapa orang yang memang lagi menunggu Ki Banyu Biru untuk segera berangkat tersebut langsung menaiki sampan menuju kapal yang sudah tersedia akan berangkat menuju kerajaan Bangla mengawal kapal dagang. Namun ketika Ki Banyu Biru akan naik ke dalam perahu, beliau memberikan pesan kepada Ki Bodaskar dan Ki Hejo untuk tidak segera ikut, namun menunggu dulu Ki Bajo yang sedang menjemput Ki Picung yang memang akan diikut sertakan dalam pengawalan saudagar ke kerajaan Bangla pada waktu itu. Sesampainya di kapal, kemudian 3 kapal dagang dan juga 2 kapal pelindung ataupun pengawal segera meninggalkan kota pelabuhan untuk menuju ke pelabuhan di Malaka, Selat Malaka sana. Sedangkan 1 kapal pengawal yang akan dipimpin oleh Ki Bodas dan Ki Hejo tidak segera berangkat menunggu Ki Bajo yang sedang menjemput si Picung Teal. Singkat cerita, terlihat oleh Jaladri dari kejauhan ada 2 ekor kuda yang berlari, kemudian dikejar dengan beberapa tentara yang juga berkuda. Sepertinya Ki Bajo dengan Ki Picung yang sudah sampai ke kota pelabuhan dengan gerakan-gerakan gesit dan lincah. Ki Hejo dan juga Ki Bodas segera menaiki sampannya dan mengayuhnya. Dengan lompatan yang cukup jauh, Ki Bajo walaupun tubuhnya agak tambun bisa sampai ke sampan, dan juga Ki Picung yang dalam pikiran Jaladri, orang tersebut masih muda, seperti tidak memiliki kemampuan apa-apa, namun lompatannya pun hampir sama dengan Ki Bajo, mampu melompat dengan jauh dari daratan sampai ke sampan yang sekitar 5 meter jauhnya. Sedangkan para prajurit yang masih ketinggalan dan prajurit berkuda yang masih ketinggalan tersebut ketika melihat 4 orang tersebut sudah mengayun sampannya ke tengah lautan, mereka hanya bisa memandang sambil terdengar susumbar
menantang-nantang dan mengancam keempat orang tersebut. Terlihat pula oleh Jaladri. Kemudian keempat orang tersebut menaiki kapal yang sudah layarnya langsung diturunkan dan segera menyusul untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan Selat Malaka. Di tengah perjalanan, di tengah lautan, ketiga kapal pelindung ataupun pengawal kemudian berjejer, tiga hampir membentuk barisan, tiga kapal berbaris. Kemudian dengan cukup gesit, dengan bantuan seutas tambang dari kapal ke kapal yang lain, Ki Bajo, Ki Hejo, dan juga Ki Biru menaiki kapal yang ditumpangi oleh Ki Jaladri dan juga Ki Banyu Biru. Selanjutnya dari yang satu lagi kapal, tidak disangka Ki Banyu Geni kemudian melompat ke kapal Ki Banyu Biru pula. Kakang Biru, apakah yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya perjalanan ke Selat Malaka pun akan agak sulit kalau kita mau berlabuh, karena tentunya acara yang kita lakukan kabur dari pertempuran ini pasti mau tidak mau sudah diendus oleh Patih Gajah Ireng dan juga tentara-tentaranya. Aku yakin kita akan memiliki hambatan kalau kita memang memaksa harus berlabuh dulu di pelabuhan Malaka. Ya. Memang begini saja. Engkau, Geni, tetap berada di perahumu. Kamu berada di posisi belakang. Sedangkan aku dan juga Ki Bajo akan mengawal di perahuku. Kamu, Hejo, dan juga Bodas berada di kapal yang satu itu. Kita berada di barisan yang paling depan untuk mengawal kapal dagang ini. Kemudian, tapi harus ada pula beberapa tentara ataupun pasukan kita yang berada di kapal dagang menjaga kalau kapal dagang itu ada yang menaiki. Harus ada orang-orang yang cukup memiliki ilmu kanuragan, walaupun tidak sedikit berada di kapal dagang tersebut, namun bisa melindungi ataupun mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Bagaimana menurut engkau, Patih Geni? Aku setuju sekali. Bagaimana kalau seperti ini? Aku akan menaiki kapal dagang nomor 1. Kemudian Tuan Banyu Biru berada di kapal nomor 2. Dan Ki Hejo ataupun juga Ki Bodas berada di kapal dagang nomor 3 untuk bisa mengawal. Kita juga bisa membawa beberapa orang yang memang memiliki ilmu kanuragan yang cukup, tidak lebih dari 5 orang, hanya sebagai menambah kekuatan di kapal dagang tersebut. Sisanya di kapal pengawal tentunya banyak orang-orang kita yang memang ahli dalam hal pertempuran laut ini. Namun apapun yang terjadi, kita harus menghindari pertempuran di laut. Jangan sampai kita bentrok, karena tugas kita adalah melindungi dan memastikan kapal dagang kita sampai ke Bangla. Jangan sampai kita tidak selamat ataupun sampai bentrok dengan pasukan dari Sanga Negara ini. Bagaimana menurut Kakang Biru? Ya, aku paham. Aku setuju sekali dengan rencana itu. Beberapa orang pasukan untuk pengawalan kita berada di kapal dagang, tapi yang lainnya tetap terfokus di kapal pengawal. Aku setuju sekali. Namun yang memimpin perjalanan aku serahkan kepada kau, Bajo, untuk memimpin perjalanan di kapal pengawal. Jaladri,
kamu ikut bersama Ki Bajo untuk bersama-sama di kapal pengawal. Hehe, siap dilaksanakan. Ya, siap laksanakan, Tuan Guru. Kalau begitu, sudah kita berada di posisi masing-masing. Jaladri, maafkan ayah harus berpisah denganmu, tapi kita tidak jauh. Kamu berada bersama Ki Bajo. Bapak rasa Ki Bajo akan bisa menjagamu dan kau pun harus bisa menjaga diri. Iya, ayah, aku bisa mengerti. Selanjutnya, 6 rombongan kapal itu pun berlayar mengarungi samudra menuju Selat Malaka. Mereka berharap tidak akan ada hambatan untuk sekedar berlabuh terlebih dahulu di Selat Malaka untuk mengumpulkan komoditas barang yang mungkin bisa mereka bawa. Namun kalaupun tidak memungkinkan, mereka akan menghindari kalau sampai bertempur dengan pasukan laut dari Sanganagara. Karena dari informasi yang sudah mereka kumpulkan bahwa Sanganagara sudah bisa menguasai pelabuhan Malaka. Jadi di sepanjang pesisir Sumatera sudah dikuasai oleh pasukan-pasukan dari Sanganagara. Malam itu, suasana khas di tengah laut. Langit tidak begitu cerah memperlihatkan bintang-bintangnya. Justru awan-awan terlihat bergumpal-gumpal menyelimuti langit, seolah-olah merasa malu memperlihatkan dirinya kepada insan-insan yang membelah lautan di tengah malam. Rupanya Ki Picung berada di kapal pertama bersama Jaladri dan juga Ki Bajo. Den, ini dia si Picung, Den. Ingin bertemu. Kang mah. Jadi saya merasa gak enak ini kalau dipertemukan seperti itu. Ya gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Si Picung pun menjawab sambil tersenyum manis. Memangnya ada apa Kang Aden teh mau bertemu dengan saya? Ya enggak gitu juga sih. Cuman gini Picung, saya teh masih terheran-heran sama kamu gitu. Kamu memiliki ilmu kanuragan yang cukup hebat, bisa loncat jauh juga. Tadi waktu kemarin itu kamu meloncat sampai seperti Ki Bajo. Bagaimana berlatihnya itu? Saya juga belum dilatih sama Ki Bajo loncat seperti itu. Hanya baru loncat dengan menggunakan tali dari kapal ke kapal. Kamu mah bisa loncat seperti itu, hebat euy. Hehe, kalau itu mah berarti harus nanyanya sama Kang Bajo. Kenapa belum dilatih gitu? Jadi ngalahin saya. Gini Aden, maaf, bukannya Akang tidak melatih, tapi belum waktunya. Karena kalau loncat seperti itu harus di daratan, sedangkan kita belum mencapai daratan. Karena mau tidak mau harus ada tempat yang kokoh untuk kita berlatih. Tapi nanti teknik-tekniknya sama Akang dikasih tahu lah. Oh ya gitu Kang, ya udah kalau gitu mah saya manut-manut aja. Tapi segera atuh, saya jadi merasa ini sepertinya Ki Picung ini masih muda Kang. Tanya aja umurnya berapa tahun. Ki Picung teh umurnya berapa tahun? Kalau saya mah sebenarnya mah nggak lupa saya tahun mah, tapi menurut saya mah kayaknya lebih muda Aden, lebih tua saya. Hanya saja saya mah kayak emang tubuhnya kecil, jadinya terlihat masih kecil. Tak gitu Den, katanya merasa masih muda. Tapi gini Den, masalah usia mah gak apa-apa. Ini saja yang ingin mungkin Aden teh makin bertanya. Kalau menurut saya Mbak Picung, kamu itu bagaimana caranya bisa berkumpul dengan kita di sini? Jadi gini Den,
Tapi dipikir-pikir mendingan si Picung yang membicarakannya. Sok Picung atuh, kadongeng ganinya. Kenapa kamu bisa bergabung di sini? Ah gitu ya, aku harus mendongeng. Ya udah kalau gitu mah boleh lah. Gini Kang Aden, sebenarnya Ari Ki Bajo mah udah tahuan. Dia sudah tahu siapa saya sebenarnya. Jadi dulu itu waktu terjadinya gempa bumi di daerah saya, sampai-sampai itu ada banjir besar, hujan besar. Ada hujan, kemudian banjir, sampai-sampai kampung saya itu menjadi situ di sana itu. Kemudian saya kan jadi bingung, rumahnya kemana? Sampai saya kalunta-lunta, tersesat gitu, bukan tersesat itu, cuman jadi kalau bahasa kerennya mah terombang-ambing dalam kehidupan. Sampai-sampai saya kemudian bertemu, sampailah di kota pelabuhan. Di sana saya makan, tak makan. Setiap hari itu sampai sekali palingan. Kadang-kadang 3 hari baru makan. Kemudian bertemulah saya dengan Ki Bajo ini yang senang di pasar. Ya, sedikit Bang Bajo nanya sama saya, apa itu, siapa saya, kenapa bisa sampai di sini. Kemudian kata saya mah sudah sebatang kara, malahan mah kampung saya juga sudah hancur karena bencana alam kebanjiran. Kemudian diajaklah sama Ki Bajo ini untuk ikut. Dikenalkanlah sama Ki Guru. Kemudian dilatih berbagai ilmu kanuragan. Cuman tidak tahu kenapa saya kalaka disuruh pergi lagi bersama para saudagar. Katanya saya mau dijual untuk para saudagar. Tapi sebelumnya Ki Guru bilang kalau saya harus ikut saja apa yang diperintahkan oleh Ki Guru. Kemudian kalau bertemu dan ada kesempatan harus memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di perahu ini. Gitu. Nah gitu Den, ceritanya Den. Itu mah terlalu singkat ceritanya. Nggak diceritain bagaimana caranya bisa punya ilmu kanuragan yang sebegitu hebat Kang Picung ini. Sebenarnya saya sudah belajar. Dulu itu ada punya guru namanya Ki Guru. Cuman sampai sekarang saya belum jelas bagaimana nasib Ki Guru itu. Apakah dia masih hidup atau enggak. Yang jelas saya setelah bencana itu langsung ke bawah ke dungsang-dungsang. Tersesat, tidak bisa kembali itu. Ke separan-separan berjalan mengikuti aliran air, langkah kaki yang tak tentu arah kemana gitu. Di tengah perjalanan pun saya tuh ada ketemu lagi sama guru yang mengajarkan saya ilmu bela diri. Tapi karena beliau sudah tua, jadi saya sudah meninggal. Saya juga pergi lagi karena anaknya itu jahat sama saya. Katanya kamu mau pergi saja jadi beban gitu. Saya sakit hati, saya disia-sia, dikasarin, sampai diusir-usir. Ya udah saya pergi aja. Itu sampai ke pelabuhan tersebut. Nah di pelabuhan juga saya dilatih syukurnya itu sama Ki Bajo, sama Ki Guru. Ilmu-ilmu tentang berlayar, ilmu-ilmu tentang kanuragan. Sampai saya dipercayakan untuk kalau bahasa keren menjadi telik sandi ataupun mata-mata negara. Walaupun dengan status saya karena mungkin memanfaatkan postur tubuh saya yang kecil dan juga sepertinya tidak memiliki kekuatan ini. Kemudian saya menjadi buruh ataupun bahkan kesananya jadi budak belian. Tapi saya pada terbiasa hidup susah, jadi dinikmati aja. Lagi pula saya mah tidak merasa lapar, tidak merasa sakit. Siksaan-siksaan kadang-kadang dari tuan-tuan itu saya anggap sebagai tempat latihan. Tapi menurut Ki Guru mah tidak akan lama, hanya cukup saja. Nah mungkin sekarang kemarin sama Ki Bajo dicari itu, kata Ki Bajo ya udah tugasnya sudah selesai,
Jadi saya bisa ikut lagi bergabung di kapal ini bersama Ki Bajo, dan ternyata ada Aden sebagai guru muda di tempat ini. Jangan nyebut Aden. Saya mah bukan Aden. Kalau di bahasa Sunda mah Aden itu seperti hantu. Udah biasa aja lah. Saya juga malahan mah harus banyak belajar ini kepada Ki Picung. Walaupun Ki Picung ini istilah nama lebih tua, tapi sepertinya usianya tidak terlalu jauh sama saya. Jadi saya juga kalau ada apa-apa, kalau mau bertanya sama Ki Picung jadinya tidak terlalu terlalu kararagok lah gitu, tidak perlu sungkan. Tapi Ki Picung juga harus ikhlas kalau saya banyak nanya-nanya dalam hal ilmu kanuragan dan lain-lain gitu. Ya nggak apa-apa tuh, bagus juga kalau gitu mah. Sudah dulu lah perkenalan mah, itu mah bisa berlanjut aja. Yang jelas mah kita harus tetap waspada. Selama kita di perahu ini memang kita harus rajin-rajin berlatih, harus rajin-rajin mencari ilmu, cari pengalaman. Terutama kami juga walaupun sudah setua ini harus tetap belajar, karena mau tidak mau ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau kita sudah merasa cukup juga dalam ilmu kanuragan, bahasanya sudah tinggi, tetap ada yang lebih tinggi lagi. Itu kan telah dibuktikan. Kehebatan Ki Guru itu dalam hal telik sandi, hal penyamaran, hal menyembunyikan diri, ilmu lelondokannya, kita merasa sudah cukup baik. Tapi di bawah prajurit Sanganagara itu ternyata kita tidak ada apa-apanya. Kita sampai-sampai ke dikepung, kita sampai-sampai ke istilah nama kecolongan, mau ditangkap. Beruntung kita bisa memiliki cara yang lain untuk bisa meloloskan diri. Cuman pasti mereka akan merasa dendam, sehingga kita akan terus diburu untuk ditangkap. Walaupun belum jelas ini kenapa mereka mau menangkap kita, ataukah mungkin ada rahasia yang sudah kita miliki. Nah, itu bagaimana Kang Tah? Rahasia apa sih sebenarnya? Kalau rahasia mah aku juga belum tahu, Den. Yang jelas kalian juga sudah tahu apa yang kita tahu. Karena ya seperti inilah. Intinya kita ini diminta untuk mendukung mereka dalam mewujudkan rencana mereka dalam menyatukan negara Nusantara ini. Tapi pihak Pandunagara dan juga orang-orang yang pentingnya termasuk Bapak Aden yaitu Ki Guru, Ki Baju Biru itu tidak mendukung rencana mereka. Jadi ya mereka akan memburu kita untuk melemahkan kekuatan Pandunagara. Karena ketika sudah kekuatannya melemah, mereka bisa segera melaksanakan keinginan mereka dalam hal mempersatukan Nusantara ini. Tapi sebenarnya Nusantara ini sudah bersatu. Selama ini kita tidak jarang terjadi pergolakan ataupun pertempuran. Ya sampai-sampai pada saat ini ada yang disebut namanya penyatuan. Tapi sebenarnya penyatuannya juga boleh dibilang keraraguk lah, beraringung. Maksudnya gimana Kang? Iya gini, di satu sisi ada memang kerajaan-kerajaan yang mau bekerja sama. Tapi ketika tidak mau bekerja sama, ya itu dipaksa. Sebenarnya Sanganagara itu rajanya itu baik, adil dan bijaksana. Tapi Kipatihnya ini nih, namanya juga si Gajah Ireng. Gajah teh besar, ireng teh hitam. Bukan berarti beraliran hitam atau niatnya hitam. Hanya saja ya mungkin karena dia menginginkan sesuatu itu harus saklek. Kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak putih ya hitam ya. Pengen jelas lah posisinya, apakah kita termasuk lawan ataupun kawan. Jadi kalau mau bahasanya netral, bagi dia mah tidak bisa. Mau mendukung ataupah menjadi musuh, itu saja. Padahal mah hidup ini kita harus saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Gitu Den. Jadi seolah-olah Gajah Ireng ini
itu ya, memaksakan kehendaknya. Ya, mungkin seperti itu deh. Waktunya. Waktunya sudah habis. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Like, subscribe, dan komennya di atas ku Kang Dagol. Wilujeng patepang deui permios.